Oke, jumpa lagi dengan saya ya, guru sosiologi kamu, Pak Jipan Nenggolan. Bisa kamu panggil dengan Pak Neng juga ya, biar lebih kompak. Nah, jadi untuk kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Nah, jadi kalau bicara tentang karakteristik ya, itu karakteristik itu mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang ya, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur. Nah, jadi kita membahas tentang karakteristik khusus individu ya yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, itu untuk materi kita. Bisa kamu buka buku halaman 16 ya, buku paket kamu. Nah, jadi kita akan membahas di sini bagaimana karakteristik khusus yang dimiliki individu tersebut. Nah, itu dia gambarannya. Nah, jadi buat kesempatan ini kita harus mengetahui dulu apa pengertian karakteristiknya. Nah, jadi di sini karakteristik ini ya merupakan ciri yang secara alamiah itu melekat pada diri seseorang. Nah, itu dia yang meliputi, bisa saja meliputi umur, jenis kelamin, ras atau agama ya dan sebagainya. Nah, itu dia untuk pengertian karakteristik. Nah, tapi dalam materi kita saat ini ya, kita akan membahas tentang karakteristik individunya. Bagaimana karakteristik individu di dalam kelompok tersebut. Nah, oke. Nah, di sini Kamanto Sunarto ya, Kamanto Sunarto ini membagi berbagai macam dimensi. Nah, jadi kalau dikatakan dia dimensi, ini berarti kedekatan. Bagaimana kedekatan individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Nah, itu dia. Jadi Kamanto Sunarto ini seorang guru besar ya, guru besar emeritus sosiologi dari FISIP UI ya. Ini pakar sosiologi kesehatan. Nah, lahir tanggal 3 Juli 1941 ya. Nah, jadi di sini Kamanto Sunarto membagi berbagai macam dimensi. Nah, yang pertama itu dia mengatakan bahwasannya dalam kelompok ini ya, dalam antar kelompok, dimensi yang pertama itu dimensi sejarah. Nah, jadi kalau dikatakan dimensi sejarah, ini kita melihat bagaimana prosesnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dalam masyarakat ini kan terdapat berbagai kelompok. Nah, di mana anggota kelompoknya ini saling berinteraksi atau saling berhubungan dengan kelompok lain. Nah, jadi dimensi sejarah ini ya, individunya itu diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Nah, jadi kalau dilihat dari dimensi sejarah ini, hubungan antar kelompok ini mengarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok tersebut. Nah, itu dia. Nah, bisa juga hubungan ini juga menimbulkan stratifikasi etnik atau bisa kita katakan tingkatannya ya, bagaimana tingkatan stratifikasi etniknya. Bisa juga stratifikasi jenis kelamin atau stratifikasi usianya. Nah, kedua, Kamanto Sunarto membaginya dengan dimensi institusi katanya. Jadi kalau katanya dimensi institusi ini ya, anggota individunya itu dilihat dari sikap anggotanya. Bisa kamu perhatikan dalam buku kamu ya. Dilihat dari dimensi institusi katanya, hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Nah, di mana dalam masyarakat ini memperkuat pengendalian sosial, sikap dan hubungan antar kelompok. Nah, jadi di dimensi institusi ini proses kelompoknya itu dilihat dari sikap anggotanya. Nah, itu dia, oke. Nah, selanjutnya dimensi gerakan sosial. Nah, jadi kalau dimensi gerakan sosial ini itu dipicu karena adanya rasa kekecewaan dalam dirinya. Nah, ini diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun yang mempertahankan keadaan. Nah, artinya gini, seperti yang kita ketahui ya, gerakan sosial ini kan aktivitas sosial ya, berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok. Jadi tindakan sekelompok ini merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi. Jadi dalam kelompok
yang dimensi gerakan sosial ini, di mana anggotanya ini menginginkan perubahan. Contohnya, Bapak ambil misalnya gerakan perempuan yang menentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi dalam artinya itu, hubungan antar kelompoknya itu melibatkan gerakan sosial atau organisasinya. Nah, jadi mereka kompak untuk mempertahankan dan menentang kekerasan tadi dari kelompok lain. Nah, itu dia untuk dimensi gerakan sosial. Selanjutnya ada dimensi perilaku. Jadi kalau dikatakan dimensi perilaku ini terwujud dalam interaksi. Perilaku manusia ya. Perilaku manusia. Jadi yang kita ketahui, perilaku manusia ini kan sekumpulan perilaku ya. Kumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi, bisa kita katakan dipengaruhi oleh sikap, emosi, atau etika. Nah, itu dia. Jadi dimensi perilaku ini dikatakan salah satu perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi pada anggota berbagai kelompok katanya. Nah, jadi ini kalau dikatakan dimensi perilaku ini ya, hubungan antar kelompoknya itu terwujud dalam interaksi katanya. Berarti adanya proses interaksi dengan kelompok lain. Ya, itu bentuknya itu kan perilaku yang ditampilkan. Bagaimana perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi yang ditunjukkan pada anggota berbagai kelompok. Berarti ada sikap diskriminasi yang terjadi dalam dimensi perilaku ini. Di antara individunya tadi. Kedekatan individunya tadi, dimensi perilaku. Nah, terakhir, dimensi perilaku kolektif katanya. Kalau dimensi perilaku kolektif ini ya, ini juga udah kolektif ya. Jadi kalau kolektif ini kan suatu hal yang dilakukan secara bersama. Suatu bersama atau ya artinya dalam jumlah yang banyak ya. Dimensi perilaku kolektif arti adanya tindakan yang sama. Di mana tindakan yang bersama ini dilakukan oleh sejumlah besar orang dan bukan tindakan individu saja. Di dalam kelompok ini ya, dimensi perilaku kolektif ini, anggota-anggota yang berada dalam kelompoknya itu ya, mereka memiliki kerjasama atau tindakan yang sama. Kita harus mengetahui dulu kolektifnya. Pengertian kolektif ini yang dimaksud itu segala hal ya, segala hal atau tindakan yang dilakukan sekelompok orang secara bersama-sama. Contoh kecilnya Bapak ambil, contohnya perbaikan jalan desa yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama agar jalan desa menjadi bagus. Nah, itu dia contohnya, Bapak ambil contoh kecilnya. Oke?